Halo guys, balik lagi ke channel gue Beams for Review. Kali ini gue mau buat konten mengenai alasan membeli motor Yamaha R15 ya. Padahal kalau gue lihat tabungan gue sih mampu untuk membeli motor CBR 250 RR second, atau mungkin Yamaha R25 second, atau mungkin Ninja 250 Fi second ya. Oke, nggak usah lama-lama. Mari kita naik motornya ya guys, sambil jalan kita ngobrol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, gue mau cerita nih guys ya. Jadi waktu itu gue ngeliat, waktu itu kan gue waktu punya GSX ya, gue ngeliat tabungan yang ada di rekening gue tuh ada sekitar mungkin 60-70 juta ya. Waktu itu sebelum gua ganti ini kan gua pakai GSX tuh. Nah pas gua ada tabungan itu, akhirnya gua rencana ganti R15 versi 3 karena gua pakai GSX kurang begitu nyaman ya. Tapi gua juga udah sempet kepikiran apa gua ganti CBR 250 RR ya. Gua sempat lihat harganya di OLX itu ada yang posting dia buka harga 41 juta apa 2 juta gitu, nego gitu. Terus gue tanya, netnya itu sekitar 40 juta rupiah guys, CBR 250 RR tahun 2017, which is ya masih cukup lah dana gue untuk beli itu. Terus Yamaha R15 kira-kira pasarannya mungkin sekitar 30 jutaan dapat ya, 31, 32, 33 sekitar itulah ya. Cuman waktu itu gue juga nggak ngeliat ada yang barangnya bagus. Terus Ninja 250 Fi ya pasarannya juga sekitar 35, 36 sekitar itulah ya. Nah itu. Nah sebenarnya gue bisa aja sih kalau mau beli kelas-kelas 250 itu. Cuman gue mikir lagi, sebelumnya kan gue udah pernah punya tuh motor RR. Kalau lo pengikut gue dari lama, pengikut channel gue dari lama masih tahu kalau gue pernah beli CBR 250 RR baru dari dealer ya, 64 juta. Terus R25 juga udah pernah punya. Ninja ya belum pernah punya sih. Ini R15 versi 3 juga belum pernah punya. Nah alasan gue kenapa nggak beli itu, gue mikir panjang ya guys ya. Gue nggak mau kejadian sampai waktu kejadian gue beli RR, gue pakai semua tabungan gue, terus gue nggak punya duit gitu di tabungan. Rasanya tuh nggak enak guys, nggak tenang lah hidup lah. Terus kan gue kan udah nggak minta-minta sama ortu ya, karena kan gue udah jadi orang tua sendiri ya. Gue sendiri tuh udah jadi orang tua, gue punya 2 anak ya, yang perlu gue nafkahin. Jadinya gue mikir-mikir lagi, akhirnya gue putusin buat beli R15 versi 3 aja ya, sekitar 20 jutaan. Nah daripada, terus gue pikiran misalnya gue beli R40, nggak mungkin dong nggak gue modif bannya minimal ya, paling habis-habis bisa ya 45 lah ya. Nah kalau misalnya gue beli ini R15 versi 3, gue beli harga 25 misalnya ya. Nah misalnya gue modif habis 5 juta kan paling ya habis-habis 30 ya. Ya dapat R25 sih, tapi kalau misalnya gue beli R25 30 kan perlu modif juga. Pasti kan kondisinya perlu ada yang dimodif tuh, bannya minimal ya. Misalnya habis 5 juta ya, habisnya 35 juga. Ya lumayan sih selisihnya. Cuman gue mikir keperawatan dan lain-lain, akhirnya gue ambil ini juga. Nah sisa uangnya kemana? Nah sisa uangnya ini nih yang penting nih. Sisa uangnya itu gue investasiin ya ke mentor-mentor bisnis gue. Kebetulan gue ngelakuin bisnis forex trading ya, jadi gue investasi ke sana, mentor A 20, mentor B 20. Ya lumayan sih, yang di mentor B 20 gue dapat fixed profit 5% sebulan. Jadinya misalnya gue invest 20, berarti gue sebulan dapat 1 juta. Nah kan lumayan kan. Nah sedangkan kalau misalnya gue beli RR ya 40 misalnya modif 45 atau bahkan sampai 10 juta jadi 50. Nah itu kan lumayan tuh. Motornya juga paling juga jarang dipakai karena gue sendiri riding cuma hari Sabtu Minggu doang kan naik motor kayak ginian. Sisanya nganggur Senin sampai Jumat. Itu pun Sabtu sampai Minggu
belum tentu gue riding sama teman-teman. Mungkin karena gue ada urusan keluarga, jadi di minggu ini gue nggak riding. Ini aja gue udah 2 minggu nih nggak riding sama teman-teman. Ya, jadi gue cuma riding ke tempat cuci motor atau ke tempat ngopi dekat-dekat rumah gitu doang sih paling. Nih bawa si R15 ini ya. Nah jadi gue mikirnya sih sampai sejauh itu guys. Terus ya pemikiran gue yang kedua, misalnya gue pakai 250 cc ya, nggak tahu, gue takut hilaf aja sih. Motor itu kan ngebut ya, kalau cuman ngegas sampai 160 km per jam mah gampang banget gitu. Kalau motor ini sampai ke 135 aja ngeden ya. Jadi untuk alasan itu gue pilih motor yang nggak terlalu kenceng ya. Jadi istri gue di rumah juga nggak khawatir kali ya gitu ya. Gue ngebut-ngebutan di jalan. Jadi ya R15 ini menurut gue sih motor pelan ya. Timbang 250 RR ya, beda cc lah ya, beda horsepower juga ya. Jadi demi ke alasan safety aja sih. Tapi safety apa enggak sih bukan tergantung motornya juga sebetulnya, tergantung dari gimana cara lo ngendalin motor itu juga sih sebetulnya ya. Ini gue sih cuma cari pembenaran aja kali ya. Tapi itulah sih kira-kira 2 alasan yang kira-kira masuk akal lah menurut gue. Kenapa gue nggak beli CBR 250 RR? Kenapa gue beli R15 versi 3? Gitu guys, kira-kira. Jadi ginilah, kalau memang kita udah cari uang sendiri, terus kita beli motor sendiri, terus apalagi kita punya keluarga, jadi banyak yang harus dipikirin guys. Nggak kayak mungkin teman-teman yang memang basicnya juga udah kaya, atau mungkin usahanya bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya, mungkin santuy ya. Kalau gua ibaratnya masih merintis lah ya. Atau mungkin yang masih pada sekolah, yang pada minta orang tua bisa dapat motor yang bagus ya, disyukurilah motornya dipakai ya. Motornya dipakai, bertanggung jawab, jangan terlalu arogan di jalan biar nggak nyusahin orang tua atau orang lain ya guys. Ya bersyukurlah kalian udah dikasih fasilitas yang mantap jiwa sama orang tua kalian. Jadi digunakan dengan bijak ya guys. Oke, mungkin gitu aja kali ya sharing-sharingnya di vlog ini. Kenapa gua memilih Yamaha R15 versi 3 padahal gua bisa beli itu CBR 250 RR, dan gua tuh hampir beli sih sebetulnya. Gua udah nanya-nanya, gua udah pengen lihat, tapi gue pikir-pikir lagi, nggak jadi deh gitu. Cukup mampu sih harusnya ya. Kira-kira uang cash gue ada 80, kalau gue beli 40 kan sisa setengah tuh, 40. Yang 40 tuh di tabungan ya menurut gue udah banyak sih. Cuman gue mikir ke depannya, jadi ya gue investin aja deh uang-uangnya, gue invest, gue jadiin modal trading biar muter berkembang. Ke depannya kalau ada rezeki lebih banyak lagi, mungkin di tabungan gue ada 300 juta gitu ya. Insya Allah gue bakalan beli RR lagi. Itu sih. Paling enggak kalau kita mau beli motor, paling enggak kita sediain uang 5 kali lipat dari harga motornya, itu baru enak. Itu menurut gue ya, menurut opini gue. Jadi gitu guys. Berarti kalau 5 kali harga motornya, berarti misalnya harganya 40, berarti 200 juta. Nah itu enak lah kira-kira. Oke guys, gue pamit dulu ya. Semoga vlog ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang saya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue yang lain guys. See you guys, dadah, ciao.